Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Pepina Dila Syahira dengan nomor NIM 2311060138. Dan saya Syifa Humaira dengan NIM 2311060127. Di sini kita mau mempresentasikan project yang telah kita susun untuk UTS ya. Di project kita itu judulnya Rancang Bangun Sistem Penjualan Online pada Toko Shira Fruit berbasis web menggunakan PHP natif. Nah, jadi untuk latar belakangnya, boleh Kakak Syifa dibacakan? Latar belakang. Di era digital saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap makanan sehat semakin meningkat, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran, yang dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Namun, masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan produk-produk tersebut dengan mudah dan praktis, khususnya dalam bentuk olahan seperti salad buah. Di lingkungan tempat tinggal kami, pilihan untuk membeli salad buah secara langsung masih sangat terbatas. Hal ini menjadi peluang untuk menghadirkan solusi melalui platform e-commerce yang menawarkan produk utama berupa salad buah, serta menyediakan buah segar dan sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih luas. Melihat peluang tersebut dan berbekal pengalaman dalam membuat salad buah, kami menghadirkan Shira Fruit untuk e-commerce yang menyediakan salad buah, buah segar, dan sayur mayur. Platform ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan produk sehat secara praktis dan berkualitas. Ya, Pak. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana perancangan platform e-commerce Shira Fruit dapat dikelola secara efektif, serta apa manfaat yang ingin dicapai dari pengembangan platform ini. Kedua, bagaimana membangun sistem e-commerce yang mampu menjadi solusi atas kendala sulitnya akses produk salad buah, buah segar, dan sayur mayur di lingkungan sekitar. Yang ketiga, apakah sistem yang dibangun melalui Shira Fruit ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan sehat secara praktis dan terpercaya. Nah, untuk tujuan proyeknya, yaitu yang pertama merancang dan mengelola platform e-commerce Shira Fruit secara efektif untuk memberikan kemudahan dalam membeli salad buah, buah segar, dan sayur mayur, serta memberikan manfaat praktis bagi konsumen. Dan yang kedua, membangun sistem e-commerce yang menjadi solusi atas kendala sulitnya akses produk makanan sehat di lingkungan sekitar dengan menyediakan layanan yang cepat dan terpercaya. Dan yang ketiga, yaitu memastikan sistem Shira Fruit dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan sehat secara praktis, berkualitas, dan mudah diakses. Nah, untuk sistemnya ini kita mengajuk sistem rujukannya itu pada toko ini sayur box ya Kak ya. Seperti itu ya. Nah, untuk flowchartnya Pak di sini kita seperti ini ya Kak ya. Jadi pembeli nanti akan login Pak. Nah, setelah kalau misalkan loginnya berhasil, dia akan menampilkan dashboard untuk bisa dilihat oleh konsumen gitu, bisa dipilih-pilih. Nah, kalau misalkan nggak berhasil, itu akan tetap kembali ke berandanya. Nah, kalau misalkan konsumen ingin membeli, nah kalau misalkan berhasil, itu dia akan langsung menuju ke halaman transaksi. Tapi kalau misalkan nggak berhasil, itu dia akan tetap kembali lagi ke halaman dashboardnya seperti itu. Dan kalau misalkan udah di halaman transaksi, nanti di halaman transaksi diproses dan selesai seperti itu. Nah, di sini untuk perancangan sistemnya, pertama kita di sini ada database Shira Fruit-nya Bapak ya, di mana itu isinya ada admin user, detail pesanan, pembeli, pesanan, produk, transaksi, dan ulasan. Nah, untuk struktur user adminnya seperti ini. Untuk ini ada struktur pemesanan sama struktur pembeli. Terus ada juga struktur produk dan struktur transaksi. Dan yang terakhir ada struktur ulasan. Nah, sekarang kita mau mendemonstrasikan sedikit tentang sistem yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilannya ya Kakak ya. Ini untuk tampilan
dashboardnya e-commerce-nya yang akan dilihat oleh konsumen itu nanti akan seperti ini. Nah ini misalkan ini kan kita udah daftar ya kakak ya, kita misalkan logout dulu aja. Nah ini kakak bisa daftar, kalau misalkan kakak belum punya akunnya kakak bisa daftar dulu di sini. Kalau misalkan udah punya bisa langsung aja masukin kak. Misalkan ini aku udah masukin emailnya kakak ya, terus udah masukin passwordnya, kita daftar. Nah berhasil ya kakak ya, berhasil masuk. Nah berarti nanti kalau misalkan dulu nih, kalau misalkan anggap aja mau beli mau beli alpukat nih, mangga boleh, mana mangga. apalagi nih, misalkan melon mana melon, nah ya boleh melon. Nih nanti di sini akan muncul loh, kok belum masuk ya. Nah muncul Sudah. ya tiga apa nih, 3 pesanan seperti itu. Nah nanti kalau diklik Ini di sini, keranjangnya. klik di keranjangnya, loh Lu kepencet. oh pencet melonnya 2, tadi mangganya nggak kepencet ya kak ya. Nih misalkan kita tambahin mangga, tadi belum mangga. Iya. Nih nah jadi 4 tuh. Nah terus udah masuk ya. Nah langsung lanjut ke check out tuh. Ini totalnya jadi 50.000. Di sini udah ada jumlahnya, udah ada harganya. Misalkan untuk pengiriman alamatnya kita bisa isi aja. Ini aku isi Bogor aja. Metode pembayarannya transfer bank misalkan kak. Nah langsung di check out sekarang. Nah nanti di sini akan menampilkan Nama rekening kita. rekening kita ya kak ya. Di sini ada menampilkan nomor rekening kita. Jadi nanti kakak ketika maaf bapak ketika maaf ya astagfirullah. Nanti ketika bapak mau check out gitu kakak, bapak bisa dibayar dulu aja nih, dilihat dari sini. Terus nanti harus upload dulu pak bukti pembayarannya. Ini contoh aja ya bapak ya, untuk contoh misalkan ini sebagai bukti pembayaran. Maaf bapak, kita belum menyiapkan bukti pembayaran. Nih upload bukti. Nah bisa ya bapak ya, berhasil di upload. Oke. Nah nanti akan muncul seperti ini. Oh ini yang tadi pak, ini sebelumnya kita pernah coba nih. Jadi ini ininya sempat nyoba siap nih. Dan nanti kalau misalnya dikirim nanti akan selesai dikirim seperti ini. Nah kalau misalkan nanti pemesanannya sudah selesai, udah diterima, itu nanti akan ada selesai seperti ini. Nah ini kita nanti tampilannya seperti ini. Nah sekarang kita lihat di dashboard adminnya ya. Nah dashboard adminnya kita refresh dulu. Kamu harus login dulu saya. Oke mohon maaf ya, kita belum login admin. Nah masuk. Oke kita udah berhasil login ya. Nah ini data pembeli. Nah ini data pembeli udah ada ya di sini nih kakak nih. Untuk data pembeli, untuk transaksinya ini tadi aku nyoba nih, sekarang udah masuk kan transaksi 50.000 nih yang kita coba nih, sudah dibayar. Kita lihat nih, cek detailnya kenapa statusnya sudah dibayar. Kita di sini bisa lihat nih detailnya tuh, ini udah otomatis ya kakak ya. Kalau misalkan dia transfer bank, dia udah otomatis terbayar. Nah ini untuk laporan keuangannya tuh udah masuk ya, udah masuk untuk di laporan keuangannya. Tadi totalnya 50.000, jadi total pendapatannya segini, dan total transaksinya itu 43 transaksi. Bisa dilihat ini kita ada 43 transaksi ya, jadi udah terhubung ya bapak ya. Dan untuk di bagian kelola pesanan, kenapa di sini statusnya masih menunggu pembayaran? Karena ini tuh kita belum diupdate pak, kita harus mengupdate dulu di nih. Tapi kita lihat detailnya dulu pak di sini nih. Kita lihat kan dia kalau misalkan transfer bank, di sini kan ada transfer bank, dia udah otomatis terbayar ya bapak ya. Nah di sini ada bukti pembayarannya pak, jadi dia sudah otomatis seperti itu. Nah kita update-nya di sini pak. Untuk bisa dirubah jadi dikirim atau diproses, itu kita di update di sini. Nah menunggu pembayaran itu kita proses pak. Nah kita simpan, nanti
tuh akan berubah menjadi diproses. Itu tandanya pesanan customer itu udah kami terima sebagai admin gitu, udah kami terima dan pesanannya sedang kami proses. Untuk tampilan ininya nih, Udah bisa. jadi ketika diproses nanti akan tampil seperti ini kak, seperti ini ya bapak ya. Jadi setiap kita nanti di dashboard admin kita nge-update, misalkan dikirim, itu nanti di tampilan si pembeli, di tampilan user itu akan berubah seperti ini. Misalkan kita dikirim nih, kita update lagi, dikirim, simpan. Oke, berhasil. Nah, ini sudah dikirim ya. Kita lihat di sini, kita refresh lagi. Loh, kita sudah dikirim ya, Bapak ya. Nah, kita coba lagi nih. Ini kan baru dikirim nih, tapi belum diterima gitu, Pak. Bisa nih, Bapak bisa misalkan anggap aja sudah diterima nih, sama kita belum diupdate tapi bisa langsung di sini ya. Langsung misalkan anggap ini kita bisa masukkan nih pesanan diterima, saat diupload. Nah nanti itu akan selesai pak, akan ini ada bukti pengirimannya, ini akan otomatis selesai. Sini bisa ngasih ulasan, bisa ngasih rating bapak nih, misalkan mantap betul bosku aja. bosku. Misalkan kirim ulasan. Nah seperti ini sudah. Ini ulasannya. Ya, ini untuk ulasannya nih udah nampil ya Bapak ya. Nah kita lihat di dashboard adminnya. Ini kan masih dikirim nih Pak, masih dikirim. Sedangkan tadi kan untuk di tampilan user itu udah diterima kan, udah diselesai. Nah ketika di refresh dia akan langsung otomatis selesai Pak. Jadi tanpa kita update, kalau misalkan si customernya itu sudah mengupdate bukti, mengupload bukti pengiriman, bukan dong, penerimaan maksudnya, maaf. Ketika si customer sudah mengupload bukti penerimaan, maka di dashboard kami sebagai admin juga dia itu udah otomatis selesai Pak. Nah kita juga bisa lihat nih di detail nih, tuh di sini kita bisa lihat nih, kita bisa lihat bukti barang penerimaannya Pak. Ini contohnya, maaf ya Bapak ya. Contoh fotonya. Iya contoh fotonya, maaf ya kita belum menyiapkan. Ini tadi kan bukti pembayaran, ini untuk bukti contoh pemesanan misalkan. Nah kita juga bisa nih Pak balas komentar. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya Allah. Aduh, alhamdulillah. Misalkan ya Bapak ya, dikirim balasan. Nah balasan telah dikirim. Nah nanti kita bisa dilihat nih Pak di tampilan si user. Nah itu balasan. Nah ada balasannya Bapak ya. Ada balasan dari adminnya, alhamdulillah seperti itu Bapak. Mungkin untuk project kami kali ini baru sampai baru sampai sini. Tapi untuk seterusnya insya Allah akan terus kami kembangkan update-nya, karena kami sini udah ada rencana, ada tapi masih error ya Bapak. Ada adminnya. Nih ada untuk admin. Ada chat. Ada chatnya, fitur chatnya segala macam. Ada fitur apa lagi Mas? Ada fitur untuk ini juga belum itu cetak PDF. Astagfirullah. Ya ada untuk nanti di cetak PDF juga di laporan nih, jadi bisa cetak PDF. Dan untuk ini tanggal juga masih kita tampilkan, dan riset juga masih belum seperti itu. Mungkin baru itu aja sih Bapak kalau misalkan proyek kami untuk UTS ini. Iya nih yang chat ini nih Bapak kita belum. Karena masih banyak yang error gitu Bapak. Iya, jadi paling yang kita sudah berhasil itu di data pembeli, transaksi, laporan. Paling laporan kita belum bisa itu dicetak PDF sama di tanggal ini yang tampilkan dari riset. Kelola pesanan kita sudah berhasil semuanya. Untuk chat juga belum. Paling kedepannya kita akan berusaha mengembangkan hal-hal yang barusan telah kita sebutkan atau lebih bagus lagi. Seperti itu Bapak.
cukup sekian Cukup sekian presentasi project kita kali UTS kali ini. ini. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kurangnya, masih banyak errornya, tapi akan Kita kami usahakan kembangkan menjadi e-commerce yang bagus. user friendly gitu. Insya Allah, amin. Amin. Doain ya Bapak ya. Iya, Seperti itu Bapak. Sudah cukup sekian sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Bapak.